Berita pertama, pada hari Jumat lalu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengindikasikan bahwa Bank Sentral mungkin akan mulai menarik beberapa kebijakan easy money sebelum akhir tahun. Dalam pidato tahunan Fed di Simposium Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan ekonomi telah mencapai titik di mana ia tidak lagi membutuhkan banyak dukungan kebijakan The Fed. Itu berarti The Fed kemungkinan akan mulai memotong jumlah obligasi yang dibeli setiap bulan sebelum akhir tahun, selama proses ekonomi berlanjut. Berdasarkan pernyataan dari pejabat bank sentral lainnya, pengumuman tapering bisa dibuat segera setelah pertemuan Fed 21-22 September. Namun hal ini bukan berarti kenaikan tarif akan segera terjadi. Waktu dan langkah pengurangan pembelian aset yang akan datang tidak akan dimaksudkan untuk membawa sinyal langsung mengenai kenaikan suku bunga. Kami telah membuat tes yang berbeda dan secara substansial lebih ketat, kata Powell dalam sambutan yang disiapkan untuk pertemuan tersebut, KTT virtual. Dia menambahkan bahwa meski inflasi mencapai 2%, Fed tetap memiliki banyak landasan untuk mencapai pekerjaan maksimum. Pasar bereaksi positif terhadap pernyataan Powell tersebut. Hasilnya, indeks saham utama mulai bergerak ke rekor tertinggi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bergerak lebih rendah. Pada hari yang sama, Wakil Ketua Fed Richard Clarida mengatakan dia setuju dengan pernyataan Powell dan mengharapkan pengurangan terjadi selama laju kenaikan tenaga kerja berlanjut. Kendati demikian, tidak ada pejabat yang menetapkan tanggal spesifik kapan proses akan dimulai. Saya pikir, jika itu terwujud, maka saya akan mendukung dimulainya pengurangan laju pembelian kami akhir tahun ini, kata Clarida kepada CNBC. Dalam pidatonya, Powell juga menjelaskan mengapa kenaikan inflasi saat ini bersifat sementara dan pada akhirnya akan turun ke level target. Dalam upaya untuk memulihkan ekonomi selama masa awal pandemi COVID-19, The Fed menurunkan suku bunga acuannya mendekati 0 dan mempercepat program pembelian obligasi atau pelonggaran kuantitatif ke posisi neracanya sekarang hampir 8,4 triliun dolar atau sekitar 2 kali lipat daripada Maret 2020. Pertemuan puncak Jackson Hole tahun lalu yang juga diadakan secara virtual, Powell menguraikan inisiatif kebijakan baru yang berarti membiarkan inflasi menjadi panas untuk sementara waktu. Para kritikus telah menuduh bahwa kebijakan memulai tekanan harga saat ini. Namun, Powell menekankan bahwa The Fed tidak membuat langkah kebijakan yang tidak tepat waktu dalam menanggapi gejolak ekonomi sementara seperti inflasi tahun ini. Hari ini, dengan kelonggaran substansial yang tersisa di pasar tenaga kerja dan pandemi terus berlanjut, kesalahan seperti itu bisa sangat berbahaya, katanya. Kita tahu bahwa periode pengangguran yang berkepanjangan dapat berarti kerugian permanen bagi pekerja dan kapasitas produktif ekonomi. Tingkat pengangguran untuk bulan Juli mencapai 5,4%, turun dari tertinggi April 2020 sebesar 14,8%, tetapi masih mencerminkan pasar pekerjaan yang lebih baik dari sebelum pandemi. Pada Februari 2020, angka pengangguran turun ke 3,5%. Ada 6 juta lebih banyak orang Amerika yang bekerja dan 3 juta lebih dipertimbangkan dalam angkatan kerja. Powell mencatat bahwa varian Delta COVID hanya menghadirkan resiko jangka pendek, tetapi dia bersikeras bahwa prospeknya bagus untuk kemajuan berkelanjutan menuju pekerjaan maksimum. Dia menambahkan bahwa ada banyak faktor yang terus mendorong inflasi mereda. Inflasi pada level ini tentu saja menjadi perhatian, tetapi kekhawatiran itu diredam oleh sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa inflasi yang meningkat ini hanya akan berlangsung sementara. Sekian Go Minders Update hari ini.